Ini kita cerita S2. S2-nya di Thailand. Ya, Nah, ini jurusan apa? eh, di administrasi publik atau kebijakan publik. Hmm, tetap tetap nyambung ke yang tadi ya, persoalan Ya, kebijakan, kemudian isunya lingkungan ya. ya, Jadi kalau sekarang fokusnya ke lingkungan, keberlanjutan, dan ini ke kebijakan. S1-nya ilmu politik, tapi mengarah ke kebijakan begitu. ya. Dan yang untuk di Thailand, ini beasiswa juga atau biaya pribadi? Ya, lagi dan lagi emang dan ini berasal juga dari S1 gitu. Sebenarnya S1 itu Hmm. saya di semester 6 itu sudah jadi semester 5 itu kan sudah aktif kegiatan-kegiatan internasional, misalnya International Conference, baik itu pertukaran pelajar di Malaysia. Nah, sehingga di semester akhir saya itu kan penelitiannya penelitian payung gitu, penelitian payung dengan dosennya di politik lingkungan. Nah, kemudian setelah penelitian ini profesor di S1 itu punya kolega di Thailand, kemudian diperkenalkan sama. Jadi profesornya tertarik juga untuk penelitian lingkungan, kebijakan lingkungan di kampusnya, sehingga saya dibantu untuk proses eh, administratif gitu ya. Kemudian saya baru dapat beasiswa itu di semester kedua. Jadi saya berangkat itu dengan biaya sendiri gitu ya. Nekat aja gitu, Bang. Pokoknya S2 harus di luar negeri kan. Misinya kayak gitu dulu. Jadi setelah kuliah berjalan satu semester di Konken University, baru apply beasiswa di pemerintah Thailand, research project, baru dapat beasiswa. Jadi ada juga beasiswa yang kita harus kuliah dulu gitu, sama kayak di beberapa negara. Dan ada juga memang beasiswa yang dibiayai dari awal kita keberangkatan. Jadi jenis beasiswanya bervariatif, kemudian ya itu, jadi ada beberapa pilihan sebenarnya. Hmm. Yang penting itu tadi, Gus ya, menjaga hubungan baik. Ya, Nah, kemudian punya cita-cita yang besar, pokoknya mesti keluar dan nekat. Yang ketiga, mesti nekat. Walaupun kemudian akhirnya dibukakan jalan melalui beasiswa pemerintah Thailand tadi. ya Eh, betul. berapa lama S2 di Thailand? Untuk S2 saya sekitar 2 tahun, tetapi karena Hmm. masih ada, jadi karena beasiswanya itu mulainya di tahun kedua, jadi saya itu harus menyelesaikan di tambahan semester gitu. Jadi harus menyelesaikan beberapa semester lagi, walaupun secara S2 itu udah selesai, tetapi beasiswanya belum selesai gitu Bang. Jadi lucu juga dulu. Ya, Karena kan ya, pertama datang di Thailand kan tanpa beasiswa, tapi setelah ya, ya dapat sendiri beasiswa ya. dihitung kan 2 tahun selanjutnya, Hmm. sehingga total keseluruhan ya 3 tahun, 2 tahun Tiga untuk tahun ya. skripsi, 1 tahunnya untuk penyelesaian beasiswa gitu. Ya, penyelesaian beasiswanya tinggal administratif lagi nih ya. Ya betul. Jadi, jadi di tahun ketiga itu apa yang dilakukan di Thailand? Terlibat riset atau mengajar? Ya, jadi di tahun ketiga itu saya bekerja di Thailand, di kampusnya, khususnya untuk Hmm. peneliti, kemudian mengajar juga di beberapa mata kuliah bersama profesor, dan itu menjadi pengalaman luar biasa sebenarnya. Artinya kita dipercayakan untuk menjadi peneliti gitu ya, pemula, tentu peneliti pemula ya, bukan peneliti senior, tapi kan itu menjadi pondasi sebenarnya. Kemudian punya kesempatan untuk mengajar di S1, berbagi pengalaman dengan mahasiswa asing kan itu bukan hal yang mudah Iya, sebenarnya. iya. Itu Jadi luar biasa, itu keren banget itu, ya, Gus. jadi itu yang menjadi pengalaman luar biasa juga, bisa membantu mengajar sembari kita melakukan penelitian. Walaupun pada saat itu Hmm. saya juga sudah mempertimbangkan apakah langsung lanjut S3 di kampus itu karena sudah bekerja gitu ya. Tapi ternyata ada panggilan dari Jogja, kampus di mana saya menyelesaikan S1 dengan profesor saya bahwa saya harus membantu dulu di UMY. Nah, sehingga saya balik dulu bekerja, lanjut penelitian, baru
jeda beberapa tahun baru menyelesaikan melanjutkan S3. Ya. Ini berarti S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jogja ya. Betul. Nah, ini kita sebelum ke UMY, Gus. Berbicara tadi kan, alhamdulillah setelah di nekat ini, jalani proses tahun di Thailand, dapat beasiswa dari pemerintah Thailand. Ini sama seperti S3 tadi, jadi itu kira-kira secara nilai beasiswanya, kemudian living cost di Thailand yang di cover apa saja begitu. Nah, ini juga jadi informasi penting buat teman-teman yang berencana kuliah ke Thailand, paling paling tidak ada gambaran. eh Jadi sebenarnya Thailand itu negara yang unik juga kalau untuk lanjut studi gitu ya. Secara mobilitas tidak jauh dari Indonesia. Kalau kita bandingkan khususnya orang Sumatera itu sebenarnya lebih dekat ke Bangkok dibandingkan ke Jakarta kan, Bang. Iya, Secara benar. mobilitas ya kan. Dan Iya. harga tiket lebih murah gitu. Dan itu Hmm. saya juga kadang-kadang wah, kok bisa gitu ya. Artinya ya memang itulah dinamakan kesempatan untuk menjadi global citizen gitu kan, menjadi mahasiswa. Iya. Nah, kemudian apalagi saya kan berasal dari Aceh. Jadi kalau mobilitas itu kalau dari Medan kan ada penerbangan langsung ke Bangkok kan. Nah, jadi sebagai gambaran itu menjadi pertimbangan juga buat teman-teman yang ingin merasakan atmosfer kuliah di luar negeri. Selain Malaysia, tentu ada Thailand ataupun Singapura yang saya kira eh, kualitas pendidikannya kompetitif gitu. Dan di Thailand itu juga banyak sekali beasiswa di beberapa kampus, termasuk saya pernah punya tawaran juga langsung masuk di beasiswa Thammasat University, tetapi saya tidak mengambil itu karena lagi-lagi Bang, jurusannya terlalu internasional politik atau lebih ke HI, hubungan internasional, dan saya Iya. saat itu mempertimbangkan itu. Dan kemudian eh, pada saat proses itu eh, saya mempertimbangkan Konken University dan Konken University pun ada beasiswa. Saya kira beasiswa di Thailand ini juga cukup eh, mengakomodir kebutuhan gitu dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya. Misalnya range-nya itu ya sekitar 4 juta sampai 6 juta. Saya kira itu untuk biaya hidup aja itu sangat cukup di Thailand gitu Hmm. lah. Apalagi dengan eh, menggunakan bat gitu ya, yang terkadang naik gitu. Ya katakanlah akomodasi sekitar 2 jutaan per bulan, kemudian sisanya biaya hidup. Dan saya kira itu untuk single, kemudian S2, saya kira itu menjadi opsi yang baik juga untuk teman-teman yang ingin merasakan atmosfer kuliah di luar negeri gitu. Ya, kalau misalnya dengan range seperti itu tidak terlalu mahal sebetulnya. Ya, betul. Dan ya ibaratnya kuliah sambil kerja pun bisa begitu. Cuma kan Bisa. memang untuk S2 apalagi di luar tantangannya berbeda lagi begitu ya. Betul, Mas. Apalagi belum pernah keluar, pengalamannya masih minus begitu. Nah, jadi Ya. syukur ada beasiswa tadi kan cukup terbantu dan tambah biaya hidup seperti Agus jelaskan tidak terlalu besar dan Hmm, secara kualitas juga kompetitif, cukup kompetitif Thailand. ya, Nggak terlalu kalah-kalah banget lah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang lain ya. betul. Dan sebenarnya motivasi saya kuliah di luar negeri itu ya berasal dari abang saya juga gitu sebenarnya. Hmm. Karena pas masa S1 saya masuk di program internasional. Kalau sekarang namanya International Governmental Studies. Pada semester 5 kita punya kesempatan diwajibkan untuk pertukaran pelajar gitu. Jadi mau kemana aja yang penting harus wajib di semester 3, 4, atau 5 harus keluar negeri. Dan pada saat itu kebetulan abang saya itu sudah diterima S2 di Universitas Sains Malaysia gitu. Dan saya termotivasi, wah saya pengen juga ke luar negeri gitu kan. Nah pada saat itu saya memilih kampus yang sama, Universitas Sains Malaysia. Karena misinya supaya bisa tinggal bareng kan dengan abang saya. Tetapi pada saat itu abang saya itu tidak tidak jadi untuk melanjutkan studi karena pada saat itu saya lupa nama beasiswa di Aceh itu apa, tapi
pada saat itu dihentikan gitu. Mungkin BSDM atau apa gitu ya. Nah, sehingga tidak jadi melanjutkan studi. Tapi inspirasi untuk masuk kuliah di luar negeri itu ya dari keluarga juga, selain dari lingkungan, misalnya dari profesor kita, kemudian dari dosen kita yang mobilitasnya luar biasa, tentu itu banyak sekali motivasi yang terbangun sehingga ya mau nggak mau S2 harus lanjut studi di luar gitu. Ya, ini penting, Gus. Harapannya juga podcast ini, Ya. ketika teman-teman menonton ini, tidak hanya pelajaran, kemudian informasi, jalan begitu ya, tapi Hmm. inspirasi. Nah, seperti Agus ceritakan tadi, bahwa abang itu jadi role model. Ya. Jadi role model, jadi penyemangat, akhirnya bagaimana bisa kuliah keluar, dan waktu itu awalnya melalui pertukaran Pelajar. mahasiswa tadi, pelajar. Nah, pengalaman saya juga seperti itu. Jadi waktu Pak belajar bahasa Inggris itu dari kakak. Kakak itu jurusan bahasa. Wah. Jadi kalau sudah kumpul sama teman-temannya itu berbahasa Jerman, bahasa Inggris. Enak ya, bisa bahasa asing. Nah, kemudian saya pelan-pelan belajar ke kakak dan kemudian les. Jadi kebetulan yang punya les ini eh, anaknya sepupu bapak begitu. Nah, jadi saya les sambil bantu-bantu. Ya. Sambil bantu-bantu jadi masih kelas 6 SD waktu itu Gus, masih kelas 6 SD, bersihin papan tulis gitu ya, ngisi tinta, fotokopi bahan, bantu nyapu-nyapu begitu, jadinya gratis bayarnya, ya paling ya beberapa kali bayar, selebihnya gratis. Jadi saat itu termotivasi bagaimana suatu saat bisa ke Inggris, Ya. dan alhamdulillah Ya. ini di ijabah, ya dikabulkan 27 tahun kemudian. Jadi 2023 kemarin, alhamdulillah kemari ya, Ya. eh, semua keluarga ikut. Nah, jadi cerita motivasi tadi penting, role model penting, dan seperti aku juga tadi luar biasa. Dan ini kita sebelum cerita ke S1 tadi sempat pertukaran pelajar. Tadi kan pas di Thailand diminta oleh kampus, alma mater Agus dulu, UMI, untuk mengajar, ya, mengabdi lah ya. Ini saking cintanya ke alma mater ini ya, mengabdi ke alma mater. Nah, jadi dari Thailand kemudian balik ke Indonesia mengajar di UMI. Eh, nah, jadi yang saya bilang tadi Bang, karena memang saya itu ini menarik juga menjadi pilihan buat teman-teman. Jadi saya S2 itu kan by research. S2 by research itu tentu beda dengan teman-teman yang kuliah S2 dengan by course. Jadi saya itu tidak banyak punya mata kuliah masa semasa S2. Jadi kuliah itu hanya semester satu, itu pun beberapa ya satu dua mata kuliah aja. Dan itu pun secara personal gitu. Karena memang dituntut untuk research project aja. Jadi memang S2 by research ternyata membuat membuat peluang saya juga bisa mobilitas bolak-balik Bangkok ke Jogja gitu. Jadi semasa kuliah saya sering pulang juga sebenarnya ke Jogja Hmm. untuk mengajar, kemudian membantu dosen gitu ya. Kemudian terlibat juga di beberapa kegiatan di kampus. Nah, itu saya kira eh, kenapa kedekatan secara personal dan alma mater itu terbangun gitu. Ya, balik lagi bahwa ini kan sudah dibangun lama ya. Ya. Ketika memang kita tidak bisa memaintain itu, tentu hubungan baik nggak akan eh, terjalin baik, dan peluang-peluang yang lain juga akan tertutup jalannya pastinya, ya. Dan tentu tidak terlepas dari track record Agus juga yang ya secara akademik, non akademik begitu. Nah, ini kita eh, ngobrol ke S1-nya nih. Tadi Ya, Bang. sudah disebut bahwa S1-nya ilmu politik, kemudian di UMY. Nah, ini dan sempat tadi pertukaran pelajar ke Malaysia. Eh, ini bisa diceritakan lebih lanjut ke teman-teman, kenapa sampai memilih Jogja Nah, dan UMY. Kalau tadi soal jurusannya ilmu politik sudah.
Dan ini disampaikan juga, tolong Gus, proses seleksi pelajar tadi. Ini seperti apa gitu. Ya, baik Bang. Ini menarik juga nih. Jadi perjalanannya panjang sebenarnya. Jadi kalau berbicara masalah kenapa Jogja, eh, tentu ini ada sedikit historis gitu ya. Memang pada waktu itu, sewaktu SMA, eh, kita ada proses pengiriman dulu namanya untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan saat itu saya memilih salah satu kampus ternama di Aceh. Tapi secara administratif ternyata tidak lolos gitu ya. Tetapi saya menanamkan komitmen pada saat itu karena melihat ada beberapa kakak kelas saya juga eh, berangkat ke luar Sumatera. Kemudian ada guru saya yang menginspirasi bahwa kalau ingin melihat dunia lebih luas, maka kamu harus keluar dari daerah gitu untuk membangun pengalaman yang lebih luas. Nah, sehingga pada saat itu saya memutuskan kalau tidak lulus perguruan tinggi negeri di daerah keasalan, maka saya harus berangkat ke Jogja sebagai kota pendidikan gitu. Dan saat itulah memutuskan kuliah di Jogja, kemudian mendaftar di salah satu universitas swasta terbaik juga di Jogja, Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian ngambil jurusan yang internasional program juga. Dan itu yang saya kira melatar belakangi kenapa. Tetapi secara pengalaman bahasa Inggris terus terang saya dulu juga belum punya apa eh, tingkat level bahasa Inggris yang memadai lah Bang. Jadi memang masuk di program internasional di UMY menjadi pressure juga gitu. Sehingga sebelum masuk kuliah itu pas SMA juga saya ikut kursus gitu ya. Kemudian melanjutkan di kuliah. Jadi orang mungkin selesai kuliah itu langsung pulang ke kosan kemana. Saya itu justru ngikutin kursus Bang malam-malam untuk mengejar ketertinggalan itu sebenarnya. Jadi pulang kuliah sampai satu kursus, kemudian ada libur semester itu ke Pare, gitu ya, kampung Inggris. Itu sepertinya hal lumrah itu buat teman-teman di Jogja untuk main ke kampung Inggris. Jadi memang eh, dari berbagai pengalaman ini masuk di program internasional, keterbiasaan menggunakan referensi bahasa Inggris, dosen-dosennya asing, kemudian beberapa dosennya juga aktif terlibat. Keuntungannya di program bahasa Inggris ini adalah maksudnya di program internasional ini itu kita programnya kecil, artinya mahasiswanya sedikit. Jadi 10 orang intensif gitu ya. Jadi seperti kuliah berasa kursus gitu Bang. Tapi itu menurut saya efektif gitu. Jadi tidak terbiasa dengan kuliah yang besar gitu. Tapi di satu sisi tentu temennya sedikit gitu. Tapi secara kuantitas saya kira cukup efektif. Nah, kemudian diinformasikan bahwa untuk program internasional di UMY itu diwajibkan untuk pertukaran pelajar sebenarnya. Jadi eh, ada beberapa pilihan seperti Korea, kemudian Malaysia, kemudian ada Thailand. Pada saat itu memang karena abang saya juga berencana berangkat ke Malaysia, maka saya memilih negara Malaysia pada saat S1. Dan saya kira proses ini tentu yang menjadi latar belakang kenapa eh, dunia penelitian, kemudian dunia pendidikan menjadi concern saya selama sejauh ini gitu, Bang. Jadi memang ya itulah prosesnya. Jadi untuk kenapa memilih Jogja, ya sebenarnya dari awal memang menargetkan kalau tidak lulus perguruan tinggi negeri di daerah keasalan, salah satu kampus terbaik di Aceh pada saat itu, saya harus berangkat ke Jogja gitu. Oke, baik. Dan ternyata memang tadi kan target utamanya di Aceh ya. Ya awalnya, Di awalnya itu kita belum ini bang, saya itu nggak punya gambaran kuliah di luar itu seperti apa. Jadi yang hmm, punya gambaran dunia pendidikan memang karena latar belakang keluarga saya juga tidak ada yang di pendidikan, semuanya adalah petani gitu ya.
Jadi informasi itu ya minim. Jadi ngelihat abang saya kuliah di salah satu kampus di Aceh, kemudian ngelihat modelnya, oh saya pengen juga di sana, tetapi dengan jurusan khusus gitu di kedokteran, tetapi tidak keterima. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang tidak menjadi eh, dokter, tetapi doktor kan gitu, insya Allah kan gitu. Dokter, doktor ya. Jadi bukan eh, DR kecil, tapi DR-nya besar begitu. Berarti sudah sempat dicoba ke USK waktu itu ya, Sudah. dengan pilihan kedokteran. Ya, Dan gak lulus, akhirnya coba hijrah lebih jauh ya, ke ya, Jawa dan pilihannya Jogja karena memang eh, pertimbangannya kota pendidikan ya. ya. Eh, ini tadi disebut dari Aceh. Di Aceh di mana, Gus? Saya itu dari Bandar Meriah. Kalau Bandar Meriah itu dekat dengan Aceh Tengah. Jadi Hmm, kalau di Aceh itu ada secara geografis kawasan yang memang di dataran tinggi gitu. Disebut dengan dataran tinggi Gayo. Nah, dataran tinggi Gayo ini secara nama administrasi itu Aceh Tengah ataupun Bandar Meriah. Dua kabupaten yang memang di dataran tinggi di Aceh. Di eh, lebih ke daerah Gayo sih kalau teman-teman lebih mengenalnya. ya, berdekatan dengan Aceh Tengah berarti ini di tengah-tengahnya Aceh. Ya, tengah-tengah Aceh. Jadi mobilitasnya dekat ke pusat kota provinsi di Aceh ataupun ke Medan gitu. Jadi memang antar gitu ya. Jadi mobilitasnya memilih kampus biasanya orang Aceh Tengah dan Meriah itu preferensinya kalau nggak ke Banda Aceh ataupun ke Medan karena ini kota yang terdekat di antara kedua eh, daerah ini gitu. Ya, dulu SMK, SMA atau Alia. Dulu SMA Bang, SMA satu Bandar dan kebetulan pada saat itu saya terlibat banyak kegiatan termasuk ketua OSIS gitu. Oh, sempat ketua OSIS waktu pas SMA. Ya. Ya, jadi kan eh, tadi tes kedokteran. Artinya ini coba menebak jurusannya IPA begitu ya. Ya secara akademik ya insya Allah bagus lah begitu ya. Kemudian aktif berorganisasi. Dan ini bisa diceritakan bagaimana kegiatan sekolah waktu itu. Oh ya, ini memang dari masuk SMA itu sempat terpilih jadi wakil OSIS dulu gitu Bang. Diikut aktif kegiatan sekolah gitu ya. Entah kenapa memang mulai dari situ suka dengan kegiatan sosial gitu. Kegiatan lingkungan, kegiatan sosial. Dan saat kelas 2 SMA sudah dicalonkan menjadi ketua OSIS lagi, akhirnya terpilih lagi gitu. Dan itu yang menjadi momen menurut saya karena pada saat itu kami berhasil mendapatkan salah satu penghargaan dari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap sebagai sekolah adiwiyata mandiri, sekolah berbasis lingkungan gitu. Dan itu yang menjadi apa semangat yang luar biasa pada saat itu. Kenapa? Karena SMA negeri saya di Negeri Satu Bandar itu menjadi satu-satunya sekolah yang mendapat eh, penghargaan adiwiyata mandiri di Aceh gitu. Dan itu pada saat itu yang menjadi momen di mana organisasi kemudian kegiatan eh, di sekolah itu menjadi penting ternyata. Tidak hanya untuk dunia akademik, tetapi dunia sosialnya juga penting. Ya, secara akademik bagaimana? Masuk top 5 kah? Top 10? Top 3? Secara karena memang mungkin sibuk ini ya Bang, sibuk organisasi ya, jadi ranking tidak terlalu. Tetapi saya mulai concern ketika sudah naik kelas 3 dan itu mulai memang saya udah fokus dan akhirnya sudah mendapatkan ranking 2 pada saat itu di SMA. Di kelas 3 tapi kelas 1 kelas 2 mungkin kebanyakan organisasi malah kurang terlibat banyak untuk di akademik gitu. Jadi emang ya
belum bisa memaksimalkan waktu, belum bisa memanajemen secara baik gitu ya di SMA karena memang ya namanya juga SMA ya Bang, artinya masih pengen tahunya itu masih banyak. Jadi kalau udah sibuk organisasi jadi lupa masalah akademik gitu. Ya, cuma kan ada plusnya. Di sisi lain kita ikut organisasi, sosialisasinya lebih begitu ya. Ya, Kemudian bagaimana memanage event dan untuk public speakingnya juga yang sedikit banyak saya pikir ini cukup membantu Agus waktu pas kuliah ya. ya. Untuk S1 sampai sekarang bahkan. Hmm. Dan tadi orang tua petani. Ya, Bang. Eh, kedua orang tua saya itu petani, kemudian lulusan SMA. Jadi Dua-dua. dua-dua. Jadi memang saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan di eh, pertanian ya. Artinya kalau di dataran tinggi Gayo tadi saya sebutkan mayoritas itu petani itu adalah petani kopi. Jadi Hmm, eh, keseharian kemudian dari kecil itu sangat dekat dengan dunia kopi sebenarnya. Karena di belakang rumah kopi, kemana-mana kopi gitu ya. iya, Jadi iya, iya. eh, ya bisa dikatakan kami besar dari kopi. Artinya memang kopi itu menjadi pendapatan utama pada saat itu. eh Ya, jadi memang eh, mayoritas di dataran tinggi Gayo itu petani kopi, itu menjadi penghasilan utama. Saya kira menjadi referensi juga sebenarnya kenapa menjadi pertanyaan juga kenapa kita yang menjadi penghasil kopi gitu ya, tetapi secara proporsi kemakmuran, kemudian kesejahteraan itu belum 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 terlalu dibandingkan di daerah lain. Dan itu, tetapi saya kira sekarang cukup lumayan baik untuk proporsi petani kopi. Tetapi itu yang menjadi motivasi juga karena dorongan orang tua, dorongan ibu, dorongan ayah. Kalau ayah saya itu dulu pernah termotivasi ingin kuliah, tetapi nggak ada biaya. Nah, Hmm, kalau ibu saya ada biaya, tetapi motivasi kuliahnya tidak terlalu besar gitu. Jadi sehingga mungkin penyesalan ini didoronglah kami untuk masuk ke dunia pendidikan. Alhamdulillah, ya berkat doa orang tua, kemudian eh, dukungan, eh, kami bisa abang saya selesai di S2. eh, saya saat ini sedang proses S3 gitu. Itu berkat dorongan orang tua walaupun kami dari keluarga petani, tapi itu tidak membatasi di dunia akademik. Artinya peluang di dunia pendidikan sebenarnya tidak memandang background, tetapi memandang eh, apa pengetahuan ataupun kualitas yang kita tawarkan sebenarnya. Karena memang semua orang punya kesempatan sama, hanya saja motivasi, pengalaman, dan itu yang perlu didorong gitu ya. ya, berarti ini dua bersaudara ya, Gus ya? Ya, dua Agus bersaudara. anak bungsu, anak kedua. Ya, nah terakhir. Iya, ini bagaimana ini jadi anak terakhir? Wah, Dan tadi kan ya eh, plus minusnya lah jadi anak terakhir itu seperti apa? Dan dari pola asuh orang tua, apakah misalnya, oh ini karena anak terakhir agak spesial nih, misalnya kita. Gimana? ya mungkin di beberapa keluarga seperti itu ya ada penghususan. Tapi ternyata di keluarga saya itu tidak tidak ada perbedaan di hubungan itu gitu. Artinya kami punya kesempatan yang sama, tapi tentu pengalaman abang saya, kemudian pengalaman orang tua yang saya pelajari, yang saya diberikan, dan itu yang menjadi motivasi sebenarnya. Misalnya selama perkuliahan, saya banyak dibantu abang saya juga gitu ya. Kemudian ya saya kira hubungan yang dekat seperti ini yang juga membantu teman-teman untuk bisa apa melanjutkan pendidikan gitu. Artinya sebagai anak bungsu bukan berarti kita kayak disuruh jangan jauh-jauh gitu ya biasanya kan kayak gitu. Tapi kalau ayah saya malah dorong kemanapun kamu pergi saya dukung. Yang penting untuk dunia pendidikan gitu. Ini luar biasa.
eh, apa yang ditanamkan orang tua tadi. Dan aku seperti ini, dan tadi ada abangnya juga sampai S2. Ini kan hebat ya. Dengan orang tua yang pendidikannya hanya SMA, petani kopi, yang tadi aku sebutkan bahwa dari sisi kesejahteraan, petani kita kurang, masih kurang sebetulnya dibandingkan daerah lain. Ini nilai apa yang ditanamkan orang tua, Nikus, di rumah, yang sampai sekarang mungkin ada nilai yang eh, masih Agus jalankan dan tidak bisa dilupakan dari nilai-nilai yang ditanamkan orang tua tadi. Yang jelas ketekunan, Bang. Ketekunan itu disiplin, disiplin dan tekun itu yang selalu diberikan bapak saya. Kemudian ibu itu menanamkan nilai sopan santun gitu, etik kalau misalnya. Nah, nilai-nilai kerohanian itu selalu dari ibu saya. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa gitu ya. Dan itu yang menjadi motivasi sampai saat ini pun masih saya rindukan gitu. Dan saya selalu dapat motivasi itu sampai S3. Kemudian ayah juga selalu mengingatkan untuk selalu terus bersyukur. Kemudian selalu belajar, jangan cepat menyerah gitu ya. Lihatlah dengan kondisi daerah kelahiran saat ini gitu ya. Sehingga itu yang menjadi penguat juga sebenarnya bagaimana dukungan orang tua, nasihat orang tua. Jadi saya jadikan semua nasihat-nasihat yang baik, baik dari kedua orang tua, dari keluarga besar, dari guru-guru kita, dari banyak orang itu yang sebenarnya menguatkan kita gitu. Ambil nilai-nilai positifnya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang menjadi pertimbangan, tetapi nasihat-nasihat dan doa-doa itulah yang saya kira eh, menjadi motivasi, dan saya tidak menanamkan adanya keberuntungan sebenarnya. Karena keberuntungan itu kan bisa diciptakan kalau misalnya ada usaha, kemudian ada keinginan bertemu dengan kesempatan kan begitu Bang. Baru Hmm, disebutkan keberuntungan gitu. Ketika kita sudah memaksimalkan usaha, kemudian bertemu dengan adanya kesempatan, kita coba, kita dapat, dan itu saya kira yang disebut dengan keberuntungan gitu. ya benar. Kalau misalnya usahanya nggak ada pun peluang, ya itu nggak bisa kita eksekusi ya. Ya. Nah, tetap kerja keras, doa tadi, dan ini luar biasa. Ada nggak situasi dengan kedua orang tua tadi petani, dari sisi penghasilan kurang, situasi yang sulit, pernah nggak seperti itu, Gus? Eh, jadi Bang, sebenarnya ini mungkin jadi informasi juga untuk pertanian itu kan pendapatannya tidak reguler gitu, artinya kan tidak pasti gitu ya. Jadi Ya, bergantung pada pasar, bergantung pada harga kopi gitu. Jadi memang ada momentum di mana harga kopi itu sangat drastis turun, dan itu hmm, sangat berdampak pada saat itu. eh Jadi walaupun biaya kuliah saya agak tinggi karena kuliah di swasta, kemudian masuk di program internasional, tapi ya alhamdulillahnya masih tercukupi gitu. Alhamdulillahnya orang tua masih punya rezeki, dan mereka pun saat ini bercerita gitu, Bang. Artinya selalu ada jalan ketika anak-anak mereka itu berhijrah di dunia pendidikan. Bagaimanapun caranya pasti ada peluang gitu. Selama mereka berusaha, selama mereka eh, apa bekerja untuk menyekolahkan anak mereka. Dan itu dirasakan. Akhirnya saya mendengar cerita itu juga sempat bersedih gitu ya. Ternyata memang hijrah itu memang poin yang luar biasa, di mana kita eh, berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan itu, insya Allah selalu diberikan jalan gitu ya, walaupun dengan banyak tantangan secara finansial, kemudian kita tidak punya keluarga, misalnya tidak punya
nepotisme atau apa segala macam itu bang ya. Artinya Nggak tidak punya orang dalam ya? ya orang orda gitu ya. Jadi tidak punya sama sekali keluarga di Jogja, hanya modal nekat berani kuliah di sana. Ya artinya eh, dengan doa orang tua tadi yang ditanamkan nilai-nilai yang tetap tidak sombong, kemudian budi pekerti, rajin, tekun, akhirnya ketemu dengan banyak sekali orang-orang yang baik gitu, termasuk guru-guru saya di perkuliahan banyak membantu, kemudian saya anggap sebagai orang tua saya juga, yang saya kira itu menjadi pelajaran besar juga gitu, bagaimana kita bisa eh, membangun kedekatan dengan orang-orang baik di sekeliling kita gitu. Tetapi secara finansial pernah berdampak, apalagi pendapatan pertanian itu kan selalu bergantung pada pasar. Dan petani kopi yang harusnya eh, apa dengan nilai ekspornya yang tinggi, saya kira eh, itu yang menjadi PR juga. Dan itu yang pasti selalu saya tanamkan bagaimana suatu saat nanti kita dapat berkontribusi pada daerah keasalan gitu. Ya. Dan sempat komplit nggak waktu itu? Waktu pas Agus bersama Abang kuliah dengan kondisi Bapak petani di Aceh, apakah sudah sempat konflik waktu itu? Konflik apa itu? Komplit di Aceh atau Oh, sudah selesai? sudah Sudah selesai, sudah sudah selesai. Ya, oke. jadi sudah selesai masa konflik. eh, saya kira Artinya ini udah aman ya? udah aman. Dunia Udah udah, aman. Kemudian untuk bekerja normal begitu ya. Hanya kan tadi untuk harga kopi, komoditas yang lain juga ya, kan tergantung ya. permintaan ya. Tergantung permintaan dan itu ngaruh ke harga. Ini untuk SMP, SD juga di bandar. Ya di bandar. Jadi saya itu SD dekat rumah, dekat persis Hmm, bang. berarti tinggal Kemudian jalan kaki ya. ya SD jalan kaki, kemudian SMP agak jauh di Pondok Baru, jadi sekitar 3 km dari rumah. Pada saat itu saya berdua sama abang saya naik sepeda motor gitu. Abang saya masuk di SMA, saya masuk di SMP. Jadi barengan. Jadi saya kira eh, kami nggak ada yang keluar untuk SMP dan SMA, semuanya dekat di rumah. Artinya belum ada motivasi untuk maju atau di kuliah di luar daerah pada saat itu. Tetapi motivasi orang tua tadi, jangan sampai eh, kedua anaknya gitu ya eh, harus lebih lebih meningkat lah dari apa yang mereka saat ini alami gitu. Jadi memang untuk SMP, SMA kita di SMA satu Bandar, SMP satu Bandar. Ya, dan alhamdulillahnya ada Ya, sekolah di bandar waktu itu. ya. Kalau misalnya nggak ada, tentu ini mesti keluar ya. Dan tadi yang jadi harapan orang tua lebih baik, dan ini sudah tercapai melalui Agus Alhamdulillah. dan abangnya Agus ya. Ini luar biasa, Gus. Sebagai closing nih podcast kita, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bang Isradi setelah mengundang, mengajak, berdiskusi, berbagi informasi. Saat ini juga saya sedang membuat platform namanya FCA Society, di mana itu sebagai website informasi tentang beasiswa juga. Siapapun bisa sharing ke sana. Kemudian saya berpesan bahwa bagi teman-teman yang saat ini sedang bimbang, kuliah atau kerja, dua-duanya bagus, hanya saja itu pilihan. Kalau mau berkembang, mencari pengalaman, kita harus berani keluar karena informasi, kesempatan saat ini dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan itu kita harus mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman kan gitu. Jadi eh, bagi yang concern terhadap ilmu pendidikan, silahkan mendaftarkan beasiswa di dunia pendidikan karena informasi kesempatan beasiswa itu luar biasa terbukanya gitu ya. Kalau tidak dapat di Indo, mungkin kita bisa coba di luar. Kalau belum dapat kesempatan di luar, kita juga bisa kuliah di
dimanapun sebenarnya bisa, hanya saja pengalaman dan atmosfernya yang berbeda. Dan itu yang saya kira menjadi eh, saran saya, jangan pernah mengeluh terhadap apa yang eh, kita proses, karena belum tentu proses saat ini akan mungkin terjawab beberapa tahun selanjutnya gitu ya. Jadi tidak semata-mata apa yang kita kerjakan sekarang langsung instan hasilnya seperti apa, tetapi ada proses panjang. Proses panjang inilah yang insya Allah akan kita peroleh nantinya, em, baik itu beberapa tahun ke depan ataupun kapanpun itu. Tapi yakinlah bahwa kesempatan kemudian di dunia pendidikan itu sangat terbuka luas, khususnya bagi saya saat ini sangat concern di ilmu pengetahuan. Tentu saat ini menjadi persaingan sangat ketat, dan saya sangat sayangkan masih Indonesia dengan begitu jumlahnya, besar jumlah penduduknya, tetapi persentase untuk memperoleh eh, program studi untuk pasca sarjana itu masih kecil dibandingkan negara-negara kecil lainnya seperti China, kemudian Thailand, kemudian beberapa negara lainnya. Dan itu saya kira yang menjadi motivasi buat teman-teman, bahwasanya saat ini tidak ada lagi sebenarnya alasan buat kita tidak mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut di luar negeri. Terkhusus bagi teman-teman yang pengen kuliah di Hungari, di pusat eh, di tengah-tengah kota Eropa, ya saya insya Allah bisa berbagi informasi. Semoga ya podcast ini bisa membantu lah, Bang ya. Insya Allah, harapan kita seperti itu. Jadi teman-teman di Indonesia terinformasi melalui podcast ini dan menambah semangat begitu ya, semangat juang, dan ada role model baru yang kita harapkan makin banyak anak-anak Indonesia yang bisa mendapatkan beasiswa ini. Ya. Ya karena keterbatasan bukan halangan, justru kemauan kita yang membatasi, pikiran kita yang membatasi sebetulnya ini. Ya, oke, baik Gus, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Doa kami dari London. Mudah-mudahan lancar perkuliahan di Hongari. Nanti kalau misalnya ke London kabar-kabari, biar Insya kita Allah. insya Allah ketemu dan nanti pas saya ke Hongari juga kasih Ya. kabar ke Agus, biar kita bisa uh, nyeruput kopi bareng ya. Oh ya. Nanti kalau orang tua nelpon, jangan lupa dikirim kopi, biar nanti pas ketemuan kita bisa ngopi gayo ya, insya Allah. Oke, baik Gus. Terima kasih sekali lagi. Sukses dan lancar perkuliahannya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Ya, Bang. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.